Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah dakwah yang bertemakan antara iman dan amal. Kaum muslimin rahimakumullah. Iman berasal dari bahasa Arab amanah, yang berarti mempercayai atau membenarkan, tasdik. Dalam pengertian syarak, iman diartikan sebagai pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dipraktikkan dengan anggota badan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, keimanan seseorang bisa dikatakan benar apabila mencakup 3 unsur. Pertama, adalah keyakinan yang teguh dan kuat di dalam hati. Artinya bahwa hati betul-betul menerima, mengakui dan meyakini segala hal yang harus diimani sesuai perintah agama. Keyakinan ini harus utuh dan tanpa ada sedikit pun pencampuran dan keraguan dalam imannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Janganlah engkau mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya. Kedua, keyakinan dalam hati ini diikrarkan dengan pengakuan dan ucapan lisan atau isyarat. Pengikraran ini disimbolkan dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Ketiga adalah realisasi dan pembuktian keimanan, atau dalam bahasa Al-Quran adalah wa amilus sholihat, amal yang soleh dan perilaku yang baik, atau dengan kata lain mengamalkan al-Islam secara kafah. Seorang dikatakan benar-benar beriman ketika lahirnya sesuai dengan batiniahnya, benar dalam keimanan dan ikhlas dalam melakukan amalan. Merekalah yang dikatakan sebagai golongan asyahidikun, orang-orang yang benar dalam keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Oleh karena itu, syarat diterimanya amalan adalah keberadaan iman. Para ulama mengatakan bahwa antara iman dan Islam tidak mungkin bisa dipisahkan. Pembedaan antara keduanya tidak lain hanyalah pembagian dalam pembahasan. Adapun orang yang mengklaim beriman dengan lisannya, tetapi iman itu tidak meresap ke dalam hatinya, maka dia merupakan orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ialah antara kata mulutnya selalu beda dengan kata hatinya. Dan orang-orang munafik adalah para penghuni dasar api neraka. An-Nisa ayat 145. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, ketika seseorang mengucapkan kedua kalimat syahadat, ia harus sadar dan tahu apa yang terdapat di balik kedua kalimat syahadat itu. Di dalam terkandungan semua perintah dan larangan. Bahkan semua tuntutan agama terkandung di dalamnya.
Inilah sebabnya kaum kafir Quraisy enggan menerima dan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Mereka sadar atas semua konsekuensi dari kedua kalimat tersebut. Orang yang sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat secara syar'i, dihukumi muslim. Harta, darah, dan kehormatannya dijaga oleh Islam. Oleh karena itu, kedua kalimat syahadat adalah dasar teori dan praktek dari semua yang tercakup dalam Islam. Sehingga ketika seseorang mau mengikrarkan kedua kalimat syahadat, maka baginya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Islam. Namun, apabila seseorang telah mengikrarkannya, maka dia mempunyai sebuah kewajiban untuk mengimplementasikan Islam secara menyeluruh dalam kehidupannya. Al-Baqarah ayat 208. Kedua kalimat syahadat ini seharusnya menjadi roh kehidupan dunia, sebagaimana dikatakan Syed Qutb bahwa kalimat tauhid adalah pedoman kehidupan. Keimanan terhadap kalimat tauhid akan menciptakan keselarasan antara manusia dan sunnatullah di alam ini. Oleh karena itu, apabila dunia ini dipenuhi kekufuran terhadap kalimat tauhid, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan, karena sudah tidak ada lagi keserasian dengan alam yang semua takluk dan tunduk kepada pengakuan kalimat tauhid. Wal iyadu billah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.